Halo teman-teman, balik lagi barengan sama gue Yafi Virus dan kalian lagi nonton channelnya Anak LA. Nah, jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Oke, si bintang tamunya ini siapa? Ya lu tungguin dulu. Cuman basically gue tertarik banget bawa dia ke sini untuk ngajak ngobrol karena cerita kita ketemu pun itu sangat menarik dan alangkah baiknya kita share, dan ini orang luar biasa lah. Oke, jadi langsung aja kita sambut bintang tamu kita. Bapak, silakan masuk. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. Ini dia, gimana kabar Bapak? Baik. Mantap. Aduh, Perkenalkan dulu, namanya siapa Bapak? nama saya Wempi Adari. Dikenalnya nama jalannya Tebong. Tebong, Bapak Tebong. Oke Bapak, gimana? So far di LA ini seperti apa so far? LA itu apa ya? Seru sih, Seru misalnya ya? American Dream lah. Saya bercita-cita pengen banget datang ke LA ini. Pokoknya dari tumbuh kembangnya saya di selama masa muda, musik, skate, itu kayaknya awal mulanya di sini deh. Dan akhirnya sampai ke sini ya. Sampai sini. Nah, juga tadi kan gue bilang cara ketemu kita tuh rada sedikit menarik ya. Kenapa? Karena awalnya nih kocak ini dari gara-gara dia nonton channel ini. Nonton channel Anak LA, ya kan? Terus tiba-tiba dia ngontak via DM. Mau ke sini segala macam. Gue tentunya ada orang Indonesia mau ke sini, ya gue semangat, senang. Next thing you know, udah di sini dan akhirnya kita ketemu dan hang out. Seru ternyata orang. Untung seru. Kalau nggak seru nggak gue ajak. Pertama-tama yang gue masih penasaran, lo bisa tiba-tiba bukan kecantol ya, tiba-tiba nemu Anak LA channelnya itu dari mana? Jadi gue tuh kayak nyari-nyari lah sebelum gue berangkat ke LA. Tapi itu kan gimana sih, orang Indonesia tinggal di LA atau segala macam. Ketemulah channel YouTube-nya Anak LA. Wah, ini seru nih. Habis itu ngeliat hostnya lu yang bawain gitu. Wah, ke bawah terus nih semua channel lu, semua konten lu gue tonton jadinya. Mantap. terus. Ya ngeliat gitu. Punya Dayat juga sempat gue lihat gitu kan. Dayat, betul. Terus gimana sih tinggal di LA bla bla bla, apa aja yang harus disiapin dan lain-lain lah. Sedangkan gue kan bercita-cita juga pengen sekolah lagi ya, datang ke sini gitu, ngurus sekolah segala macam. Udah ketemu channel lu, habis itu gue nonton ada channel lu yang sama Panji, itu keren banget, yang mukul banget. Yang ngobrol ya. Nah. Nah, ini channelnya dari sini, nonton video di sini ya. Terus sama channel lu yang di rumah lu kayaknya, di ruangan yang lu cuma sendirian ngomong, background cuma itu, dan itu yang menanyakan suatu hal ke diri kita masing-masing, ke kita semuanya gitu, bahwa apa yang kita udah kerjain itu sebenarnya apa yang lu suka bukan sih gitu kan. Kalau itu belum, ya udah lu kejar dong, go for it. Ya, itu wah, gue langsung makin meyakinkan, oh ya, gue ada satu yang belum gue lakuin dalam hidup gue pengen sekolah lagi, yang gue bakal tinggal di satu tempat yang industrinya tumbuh di situ. Pengen gue kenal seperti apa sih culture-nya yang sebenarnya yang gue jalanin sekarang ini gitu kan. Itu kan startingnya kayaknya ada di sini gitu. Nah, pendapat lo apa sih tentang Los Angeles secara garis besar aja buat mereka yang belum pernah ke LA? Sebenarnya sama aja sih, cuma di LA ini lebih teratur gitu. Ya kalau negara kita wajar lah, masih tahap berkembang lah ya. Semua terarah gitu, kayak kita naik public transport juga jamnya ada segala macam. Untuk masalah kebersihan ya sama lah gitu ya. Kurang lebih sama ya? Kurang lebih sama lah. Ya buang puntung sembarangan ya, sama-sama lah. Lihat tapi ya. Iya, lihat-lihat, jangan ada polisi buang puntung. Apalagi ya LA, ya semua apa yang dibayangin di film segala macam tuh gue ngelihat langsung gitu sekarang ini. Jadi makin besar mimpi, kayak gini. Ini tempat yang waktu bikin video klip ini kayaknya nih. Iya, benar. Ini banyak ya lokasi lo bisa. Langsung, ini kan ini itu. Sama orang banyak ngomongin GTA juga. GTA pasti, GTA, game. GTA. Iya, betul, game. Grand Theft Auto.
orang Indonesia tuh banyak yang suka kesini. Ya. Menurut lo yang baru pertama kali kesini, menurut lo kenapa orang Indonesia suka banget main ke LA? Mungkin sama lah backgroundnya, kayak film kayaknya. Film. Terus Kemudian apa yang ada di apa? Ya di TV ataupun di media semuanya bahwa American Dream tuh LA gitu, selain New York gitu. Lu harus datang ke LA gitu. Keren aja gitu kayak ya semuanya lah, musik, apapun itu, film ada di sini gitu. betul, industrinya di sini kebanyakan. Dan orang banyak ngomongin soal cuaca juga kan. Ya. Cuaca menurut lo gimana? Asik ya? Kacau ya? Ini angin sih guys ya, karena kita di pantai, cuman secara garis besar piye? Kebetulan saya udah jalan-jalan Ah, Los Angeles, Las Vegas, Ya. San Francisco, betul. Santa Cruz, yang paling pas LA, cuacanya enak banget. Parah ya? Parah, pas. Begini Panas-panasnya pas gitu, 25. Iya, iya. Malamnya ketemu ya 14. Masih bisa lah dress to kill gitu. Asik, dress to kill. Memang kalau orang fashion tuh beda bahasanya, bro. Kalau kita di Jogja kan mikirnya aduh pakai baju double-double gitu, panas angetnya kan. susah ya. Nih, gue juga tadi pengen sekalian sharing juga pengalaman lo sempat road trip kan sama Bini? Sempet. Nah, itu gimana tuh? Road trip, karena gue pun nih guys ya, itu gue nggak pernah tuh dari LA ke Vegas, terus lanjut ke SF tuh gue nggak pernah. LA Vegas pernah, LA SF pernah, tapi disambungin terus, itu gue nggak pernah. Ceritain dong secara singkat gimana sih? Jadi 6 hari pertama kita Ya. pakai public transport nih di LA. Oke. Udah gas aja pokoknya kita explore LA kayak gimana, segala macam tempat pengen kita kunjungin, segala macam. Di hari ke-7 kita berencana sewa mobil. Oke. Sewa mobil tuh yang mikirnya cobain lah kapan lagi gitu mumpung Ya. di sini gitu. Kebetulan nama istri juga kan. Terus? Kita langsung punya rencana ke Vegas aja semalam, kayaknya kita juga nggak suka gambling gitu kan. Bukan yang seneng gitu tapi pengen ngerti gitu Vegas kayak gimana. Ya, Datang cuma pengen tahu lah ya. udah sewa mobil Hah? yang 7 hari seminggu. Oke. Kemudian nyetir, hari pertama kita tuh nyetir dalam kota, hari keduanya langsung gas tuh ke Vegas. Wow, itu nyetir. Nyetir di sini gimana? Sebenarnya yang susah tuh adaptasi kiri ke kanannya itu. Dari Oke. kanan ke kiri, kita biasa nyetir kanan, kemudian Oke. pindah ke kiri kan. Ya. Tapi ya butuh 6 jam nyetir lah, 4 jam Aman. nyetir aman, habis itu membiasakan diri. Di freeway gimana? Pas di highway atau di tol lah? Wah, yang bahasa paling Indonesianya. di highway malah enak banget. Enak ya? Pemandangannya oke, maksudnya wah ya itu balik lagi ke film-film, video klip. Kerasa ya? Kerasa banget gitu kan. Yang tandusnya dapet gitu Iya, kan. iya, Kemudian iya, kalau iya. di sini kan teratur ya kayak lu naik kereta api aja gitu. Kalau di jalur di tengah ya udah tengah terus aja, jangan Iya. pindah-pindah, kecuali lu mau pindah dikit, mau keluar pintu exit tol, exitnya Baru baru pelan-pelan pelan-pelan. Jadi lempeng-lempeng aja gitu. Selama lu kemarin tuh ke kota-kota yang lu datengin, ada tips-tips tertentu nggak? Bensin isi full terus pokoknya. Jadi lu nggak keluar ribet gitu. Tapi kalau enjoy aja sih sebenarnya, pastilah di strip terakhir itu harus cari pom bensin gitu. Lu nyari pom bensinnya susah apa nggak? Enggak. Dan navigasi pakai apa? Google Map. Google Map pasti. Google ya? Map tuh terbaik, dan best part dari liburan ataupun kunjungan trip gua ke LA sekarang ini, best partnya menurut gua road trip. Road tripnya. Road tripnya terbaik. Gitu. Kerasa banget ya? Kerasa banget. Amerika banget. Amerika, backsound puter lagu yang kita suka. Wanjir, ini mah kayak gitu kan. Kayak di film-film ya. Kurang kru kamera aja tuh, kalau di kamera didokumentasiin tuh. Ceritain dong kegiatan lu di Jogja ini ngapain? Dan soalnya ada sebabnya juga, kita sekarang lagi ada di skate parknya Venice. Tadi gue belum ngejelasin sama kalian. Ini ada sebabnya dan ada hubungannya sama kegiatannya si bapak ini di Jogja. Coba ceritain sedikit. Basicnya saya tuh founder dari brand Starcross Starcross. sama Fast Skateboard. Oke. Sen Buckley. Sen Buckley saya co-founder. Banyak saya masuk ya? baru di tengah-tengah. Ya itu aja yang berbau Berbobot. berbau Gue kira mau ngomong yang berbobot. berbau F&B. Oke. Fashion and busana. Oh, beda ya di sini ya. Sama di sana beda F&B-nya. Fashion dan busana. Fashion dan busana. And busana. And busana. Beda, Bro. Ya, terus. Ya, jadi kayak apa ya, ngelihat langsung gitu industrinya, kayak ada brand-brand yang terlahir di sini kayak The 100, kemudian ataupun
ya nggak terakhir di sini tapi basicnya Amerika gitu kayak Ya. Supreme, kayak Stussy, kemudian Vans sendiri footwearnya ngelihat langsung gitu. Kemudian kayak skatepark ini ngelihat, wih bagus ya ada public space dan yang seperti ini gitu dibangun. Dan kebetulan Vans sendiri sih punya skatepark ya di Jogja Nah, itu gitu. ceritain dong. 2017 kayak apa ya? Kita pengen banget punya skatepark gitu. Oke. Dan di Jogja belum ada waktu itu. Maksudnya belum ada yang proper ya. Iya, Ada juga yang kayak obstacle bank yang biasa gitu. Yang Yes, kita taruh angkat-angkat gitu. Kalau ini yang stay, udah teman-teman anak-anak kalau mau main silakan. Mau tidur di skatepark pun boleh. Iya. Silakan gitu kan. Nah, dan kita bikin toko juga untuk ke anak-anak kebutuhannya apa kayak papan, truk, semuanya lah hardgoodnya dari sebuah Oke. skateboarding tuh apa aja Oke. kita nyediain gitu. Nah mulai dari situ udah bikin aja cita-cita punya skatepark. Besok tua gue bakal nongkrong sama teman-teman gue yang skatepark. senang di skatepark ataupun sekarang ini pun masih berkumpul nongkrong bikin acara bikin apa. Dan impiannya ya sebenarnya skateboarding di Indonesia tuh bakal bagus, itu future banget gitu. Banyak Oke. teman-teman yang sekarang ini yang bawa nama Indonesia yang bagus ya di mata internasional, kayak kemarin Asian Games tuh Indonesia bisa dapat perak, perunggu, ada yang dapat medali ya? dapat. Gokil. Dan Gokil. itu ya teman-teman dari Bali, dari Bandung gitu. Sedangkan Jogja sendiri belum ada memang ya. Oke. Tapi ke depan saya yakin pasti ada ya. Tapi sebenarnya bukan hanya dunia atletnya yang kita kejar, tapi lebih kayak attitude dari skateboarding itu banyak nilai-nilai sosial pertemanan yang kental kuat banget yang harus dijaga di Setuju anak gua. muda Kayak gitu. skater-skater gini nih, kalau lu liatin di belakang-belakang nih, itu banyak mereka yang baru kenal di tempat sini aja gitu. Akhirnya jadi teman baik dan segala macam. It's open dan it's open for everyone. Di Ya. tempat lu begitu juga toh? Iya. Open for everyone. Open. Wow. Dan itu lu kalau di sana di tempat lu itu lu mau nge-skate bayar nggak? Bayar 20.000. 20.000? Udah Bebas? all day. Bebas. Dapat Bro. minum lu milih. Serius? Dapat cewek nggak? Cari nggak? sendiri. Oh, cari sendiri. Tapi banyak nggak yang nongkrong cewek-cewek? Ada. Tapi siapa tahu kan ada skater-skater. Ujungnya tikung sama temen. Waduh, drama jadinya. Nama skateparknya apa? Pas skatepark. Fast Skate Park. Wah, jadi kalau misalnya kalian anak skate, atau penasaran, nah ntar alamatnya gue taruh di sini. Kalau misalnya belum pernah, kalau misalnya belum pernah, halo. Nah, jadi lo ini emang domisili lo di Jogja? Jogja. Ngomongin soal Jogja, ini buat lo yang mungkin masih belum familiar, keluarga gue dari Jogja. Wih. Ya, keluarga gue Jogja. Wong Jogja juga. Jogja. Iya. Lahir gede sih di Jakarta ya. Cuman keluarga tuh dari Jogja dan gue selalu ada something yang kayak Jogja tuh gue gitu loh. Gue sopan loh gini-gini. Gila kayak orang Jogja. Enggak kelihatan ya. Cuma sopan sebenarnya saya. Hah, dikit-dikit permisi. Monggo, Mas. Iya, monggo Mas. Manis lagi ya kan? Kue coklat gini Jogja ya kan. Nah, Coklat. gue udah lama banget nih nggak ngelihat Jogja, ya kan? Lu yang tinggal di Jogja dan lu sedang main ke sini, ada nggak sih kesamaan Jogja sama LA? Apa ya samaan Jogja sama LA? Karena banyak banget yang bilang LA itu mirip-mirip sama Jakarta. Nah kalau Jogja ada nggak kesamaannya? Street art-nya kali ya. Street artnya? Iya. Oke, kayak gimana? Jogja tuh kan source-nya street art, seni, Ya, semuanya seni anak banget mudanya ya. itu Ah. yang grafitinya segala macam itu mungkin bisa sama LA-nya sama gitu. Oke. Nah, cuma ruang-ruangnya lebih banyak lagi buat Jogja kali ya. Kalau di LA kayaknya bangunan apapun bisa dicoretin, dibolehin. Iya. Padahal anak-anak tuh, wih jago-jago semuanya artisnya. Wah kalau seni sih gue rasa kalau Indo tuh nggak kalah sebenarnya. Nah itu kan kita ngomongin soal secara garis besar. Nah kalau dari budaya skate-nya sendiri ada nggak sih kesamaan yang lo lihat? Ada pastilah. Apa Kalau tuh? skate sih pasti ada benang merahnya setiap kota gitu. Ya. Nah, kita ngomong sama geografis dulu ya, Ya, sama oke, LA. oke. Sama Jogja tuh di garis pantai juga sebenarnya. Wow, oke. Dan kayak ada Gunung Kidul tuh tempat main surfing anak-anak gitu. Mau agak lebih levelnya lebih bagus lagi buat main surfing ada Pacitan. Masuknya Jawa Timur, tapi ya itu 2 jam dari Jogja lah, 3 jam dari Oke. Jogja lah. Jadi teman-teman tuh kalau di Jogja main surfing udah ke Gunung Kidul, Wonosari gitu kan. Oh, oke. Kemudian main skate balik ke Jogja lagi gitu.
Oke. Jadi udah Iya, iya, LA iya. banget, dan teman-teman juga kayak di Jogja musiknya juga kayak hip hopnya itu edan gitu. Di Jogja tuh hop-nya di Jogja tuh ada scene hip hopnya yang rumahnya teman-teman tuh ada Hell House namanya. Hell House. Hell House. Oke. Kemudian kayak tato artis juga kan, LA juga kan Iya, gila betul, gitu kan. betul, Itu betul, Jogja juga edan gitu. Musiknya juga. Musiknya Ceylon juga. Seven bro, band favorit gue. Sila Dari geng Jogja. gitu. Luar biasa dan gitu kan. terus. Nah, Jadi semuanya pasti kayak Indonesia pasti ngelihatnya juga pasti ke Amerika gitu. Dan teman-teman pun yang punya scene di musik, di street art, di skate, itu pasti ujung-ujungnya ke sini juga gitu. iya benar. Jadi pasti ada irisannya yang hampir sama gitu. Nah, lo tadi ngomongin soal Star-Crossed, ya kan? Kenapa lo mau buat Star-Crossed dan sejarahnya tuh Star-Crossed yang gimana? Dan kenapa di dunia skate? Backgroundnya sih sebenarnya satu, gue senang main musik, kedua gue senang main skate gitu kan. Oke. Gue main skate nggak jago-jago banget, never landing juga gitu kan. Nggak bisa backflip? Bisa dulu, Backflip. dropin bisa dulu gitu Oh, dulu. oke. Makin sekarang kan ya udah, tapi menikmati gitu bahwa dunia Yeah. skate, dunia musik itu membentuk gue ada di lingkungan ini gitu, di industri ini. Gue jadi suka kayak zaman gue awal-awal kuliah di Jogja gitu, kerja di toko gitu, di distro gitu kan, dari 2002 ngedesain grafis, suka gitu kan, kayak kita bikin desain zaman dulu, newsletter segala macam itu kan ya udah buat kepentingan kita senang-senang aja gitu. Kemudian kita bikin kaos segala macam, nyablon sendiri, gue jaga toko, nggak taunya ya udahlah coba bikin brand gitu. Jadi support ke teman-teman musik gitu kan. Asik. Teman-teman mau manggung pakai dong. Iya, Oh iya. oke bong gitu kan, pakai dong. Akhirnya ya bersyukur berkembang. Dan dari dulu mikirnya cuma senang-senang nambah duit jajan gitu. Tapi makin kesini setelah 2008 kayaknya, setelah 2008 gue selesai kuliah S2 begitu, udah baru gue memberanikan diri ngomong ke orang tua bahwa doain anaknya bukan jualan baju tapi bikin brand baju. Ya jualan baju. Waktu kita nongkrong kemarin dulu sempat cerita singkat gitu kan, dan gue pengen cerita ini bisa orang, siapa tahu bisa menginspirasikan orang untuk go for it yang tadi Ya. dia bilang. Nah, Sebenarnya dari kuliah S1 semester 6 tuh udah memulai Star-Crossed gitu. Oh, udah mulai Star-Crossed? Umur gue 20 tahun gitu kan. Oke. Star-Crossed sendiri sekarang udah 18 tahun ini gitu. gokil. Panjang umur gue doain, sukses terus. Amin. 20 di saat itu ya mikirnya di tahun ke-5 Aha. 2009 Hah? tahun ke-5 itu baru mikir bahwa ini hidup gua. 2008 gue lulus S2. Ini hidup gua, tolong doain kata gue coba Iya. mengatur, memanage dengan baik bahwa ini akan menjadi rumah banyak orang gitu. Dalam artian gue hire pegawai bla bla bla. Kemudian kita punya goals yang 5 tahun ke depan Star-Crossed bakal ngapain, 10 tahun ke depan Star-Crossed bakal ngapain, 15 tahun ke depan Star-Crossed ngapain. Achievement itu yang harus kita dapetin gitu untuk membangun brand ini gitu. Ya kayak sampai hari ini pun kayak ditanyain ngapain lo bong ke LA, ya sebenarnya studi banding gitu Iya, kan. benar, karena buka pandangan, kemudian Kiblatnya kan hampir di sini. Skateboard kiblatnya di mana, Bos? dan kayak kalau di LA kan siapa tahu gue bisa bikin toko Star-Crossed.ca California Los Angeles gitu kan. Jangan salah. Itu dia tuh. Itu mimpi, pokoknya hiduplah dengan mimpi, jangan bermimpi, salah itu. Hidup dengan mimpi. Hidup dengan mimpi. Gokil. Itu gue suka tuh. Hiduplah dengan mimpi. Jangan hanya bermimpi. Kalau dari kita ngomongin brand, goal ke depan deh, goal jangka pendek atau mungkin goal jangka panjang, terserah lo. Untuk si brand-brand lo yang lo punya ini tuh apa sih? Star-Crossed sendiri sih bakal kolaborasi dengan brand internasional ya. Wah, anak LA bro. Ya maksudnya sejauh ini memang 18 tahun kami berjalan di tahun ini gitu. Kemarin kita udah beberapa kali kolaborasi dengan banyak brand yang cross market dengan kita, kayak Indomie itu brand terbaik Indonesia itu. Gokil. Tiba-tiba kok bisa sih sama Star-Crossed ya? Keren. Habis itu AOT, kemudian Top One, kemudian band pun udah jelas lah, banyak band yang kita ajak kolaborasi. Terakhir The Adams,
di bulan Maret kemarin. Nah, di Q4 ini pun ada kolaborasi internasional dengan Wow. Ditunggu guys. Ditunggu. Ya, ada 2 film yang kolaborasi sama kita tahun ini. Wih. Pantes nyampe LA ya. Pantes nyampe LA, alhamdulillah. Kemudian kayak Fast sendiri kan lebih niche ya, lebih kecil karena skate brand memang yang kita bangun, dan idealismenya dalam sebuah skate brand itu saya tumpahinnya di Fast. Di Fast, oke. Ya sama, cita-citanya adalah mimpinya kemudian akan besar, kemudian akan tumbuh, akan kolaborasi dengan banyak brand lagi gitu, dengan pelakunya yang internasional. Kita kan banyak kolaborasinya kalau Fast sendiri kayak teman-teman seniman gitu. Iya, betul. Kita bikin decknya, bikin aparelnya gitu kan. Kemarin baru rilis sama salah satu seniman yang saya suka. Asik. Street art, graffiti, namanya Siko Vekas, Obi. Oh mantap, oke. Nah, semoga besok masih banyak lagi dan jadi rumahnya teman-teman di Jogja. Amin. Banyak yang nonton tuh banyak yang terinspirasi sama yang video yang gue pernah buat itu, yang soal Go For itu. Gue balikin lagi ke situ ya. Dan lo sebagai entrepreneur itu kan otomatis kayak gini tuh lo ngambil resiko kan awalnya kan. Iya. Dan nggak selalu, gue bisa bilang nggak selalu happy terus, nggak selalu sunshine and rainbow. Ada kalanya seperti roller coaster sih gue ngomonginnya ya. Benar. Ada naik turunnya, dan ketika lagi di bawah itu gimana caranya ketika lo lagi down itu untuk keep going lah, karena banyak orang yang give up ketika lagi down. Balik lagi sih, seberapa cinta kita sama besarnya kita, tekadnya kita untuk terhadap apa yang kita jalanin gitu. Oke. Pastilah dinamika dalam bisnis tuh ada ya. Tapi kalau lu seneng, lu cinta banget, lu sayang banget lah, kayak anak lah gitu kan. Dia jatuh ya, kita akan suruh dia jalan lagi, lari lagi gitu. Karena buat yang terbaik buat dia gitu, ke depannya gitu. Jadi intinya lo harus bener-bener passion banget, dan bener-bener nge-treat itu kayak anak lo sendiri ya, apapun itu ya. Gue senang gitu dengerin orang yang udah sukses dan bisa ngasih inspirasi dengan kata-kata mereka sendiri. Ngerti nggak lo, yang kayak ya udah lo selama lo cinta, selama lo suka, lanjut aja, tabrak terus pokoknya. Hajar terus. Itu jadi pesan buat teman-teman yang nonton, hajar terus, semangat dong. Harus semangat. Asik. Satu lagi pesan gue, selama kita jadi entrepreneur atau memutuskan hidup menjadi entrepreneur, jangan pernah berhenti belajar, karena itu adalah resiko kita untuk jadi entrepreneur. Terus saja belajar, itu nggak berhenti boy. Ada aja kulik yang pelajarin ini. Itu very valuable. Ingat baik-baik. Coba sekali lagi disebut lagi. Kadang-kadang gue nge-plus jadi ya malunya. Lu potong lagi, lu ulangin bong. Coba lagi, sekali lagi. Aduh susah gue. Keputusan lo menjadi entrepreneur itu adalah keputusan yang lu ambil, di mana lu harus terus belajar terus gitu. Memutuskan diri untuk terus belajar, untuk menggali, mengeksplor untuk terhadap apa yang lu jalanin. Jadi thank you banget udah mau mampir. Aduh, Sohana. Gua udah nggak sabar dia sekolah di sini biar bisa main lagi, ya kan, mengembangkan. Siapa tahu Starcross punya toko di LA, ya kan, dan semua brand-brand yang dia punya toko di LA. Ya udah, teman-teman, thank you banget udah nonton dari awal sampai habis. Semoga terhibur, semoga terinspirasi. Gua pun kenal sama dia, gua honor dan gue terinspirasi banget. Oke, dan semoga kalian terinspirasi juga ngelihat konten ini dan pantang mundur. Oke, thank you banget once again. Nama bapak ini adalah Tebong WMT. Tebong, dan nama gue Yafi. Thank you guys for watching. Be nice to one another. I'll see you next time di channelnya tentunya. Channel apa? Anak LA. Gue kebalik John. Gini John. Bye.